teman-teman, selamat datang di Lab Akademi yang kedua. Jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel. Rumus yang kita akan bahas hari ini gak jauh-jauh dari VLOOKUP, HLOOKUP, if, nanti juga kalian akan diajarin tentang histogram. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Jadi di sini kita udah punya dua jenis tabel. Yang pertama ada tabel kosong yang kalian harus isi, dan kemudian di bawahnya ada tabel referensi untuk menjadi acuan kalian ketika mengisi tabel kosong yang di atas dengan menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, atau if sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 tabel bantu. Nah, di sini ada jenis-jenisnya ya, ada untuk produk, ada untuk harga, bonus, dan diskon. Nah, ini tabel produk ini digunakan untuk mengisi produk kategori. Tabel price sesuai namanya juga digunakan untuk price, dan selanjutnya untuk bonus dan diskon. Nah, kita langsung masuk aja ke pengerjaannya. Pertama, kita ubah dulu tanggal dan hari sesuai dengan format yang diminta. Ini kan masih angka ya, 09/08/2020. Yang diminta itu adalah dalam bentuk seperti ini. Ya, nah caranya itu adalah kita klik. Ya, kemudian kita klik kanan pada sel yang kita pilih. Pilih format cells. Kemudian akan muncul kotak seperti ini. Pada barisan atas kita pilih number, kemudian kategorinya pilih date. Ini udah langsung otomatis ya. Nah, kalau kita udah pilih, kita cari format yang diminta. Nah, ini dia. Nah, di bagian sampel ini akan terlihat preview tampilan tanggal yang kita pilih. Kemudian, kalau udah selesai, kita klik OK. Nah, supaya semuanya itu sama ya sampai bawah, kita tinggal drag aja gini ke bawah, kita tarik, otomatis langsung terganti. Nah, yang kedua, kita mau isi bagian kolom produk kategori ini. Nah, sumbernya itu dilihat dari tabel bantu yang isinya nama-nama produk ini ya. Dengan kode acuannya 1 sampai 2 karakter pada produk kode. Yang ini ya, maksudnya AK. Di sini AK. Nah, lihat kan hurufnya sama. Nah, karena tabel ini memanjang ke bawah alias vertikal, maka kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, coba ya kita langsung tulis aja di sini. Sama dengan VLOOKUP. Nah, karena kita mengambil 2 karakter dari sebelah kiri, yaitu AK, ya, dari sebelah kiri kita mengambil 1 sampai 2 karakter, maka kita tulis di sini left. Nah, kemudian buka kurung, klik sel pertama dari kode ini, dari produk kode, kemudian titik koma 2. 2 ini artinya kita mengambil 2 karakter dari produk kode yang ini dari sebelah kiri. Kemudian kita tutup kurung, titik koma lagi. Nah, kita ke tabel bantunya. Kita blok isinya aja, headernya nggak perlu. Nah, kalau udah, kita kasih simbol dolar di sini. Fungsinya itu untuk mengunci kolom atau baris yang udah kita pilih. Nah, kalau udah, kita kasih titik koma lagi. Karena kita ingin mengambil data dari kolom kedua di tabel ini, maka ketik angka 2. Kolom kedua itu maksudnya adalah ini kan kolom 1 dan kolom 2. Karena kita ingin menuliskan yang ada di kolom kedua ini, maka kita ketik angka 2.
kemudian titik koma lagi, ketik file, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita coba copy ke bawah. Nah, otomatis langsung terisi sendiri. Coba kita cek kodenya udah sesuai belum ya. Nah, ini kan AK itu earphone. Coba kita lihat di sini FH kabel HDMI, BD headset. Nah, jadi udah sama semua ya. Untuk mengisi tabel harga yang ini, sumbernya kita ambil dari tabel harga yang di sini. Nah, kode acuannya sama, yaitu 2 karakter dari sebelah kiri produk code. Bedanya tabel ini tuh memanjang alias horizontal, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP ya, horizontal. Langsung aja kita tulis rumusnya di sini. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, tulis left, buka kurung lagi, klik sel dari produk code, oke, titik koma, angka 2, tutup kurung. Jadi ini artinya adalah kita mengambil 2 karakter dari sebelah kiri ya, AK itu. Kemudian kita klik titik koma lagi, blok tabel harga. Ingat headernya nggak perlu, jadi kita hanya memblok isi datanya aja. Jangan lupa dikasih simbol dolar. Kalau udah, kita beri titik koma. Karena kita ingin mengambil datanya yang baris kedua, maka kita ketik angka 2. Kemudian jangan lupa titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, harganya sama ya, 40.000. Di sini harganya untuk kode AK adalah 40.000. Sama seperti sebelahnya, kita copy sampai bawah. Nah, otomatis langsung terisi. Supaya enak dilihat, kita kasih separasi ya tanda koma ini. Oke, udah sama kan ya? Kode BD harganya 75.000. Oke. Selanjutnya kita langsung mengisi subtotal. Cara ngisinya gampang. Kita ketik sama dengan, klik sel di price, kemudian ketik tanda bintang, artinya maksudnya dikali dengan kuantitasnya yaitu 9. Tinggal di enter, kemudian kita copy sampai bawah. Kemudian untuk mengisi kolom bonus, kita lihat sumbernya dari tabel ini. Kita lihat kodenya WXYZ, berarti karakter pertama dari sebelah kanan. Rumusnya sama, karena dia ini ke bawah vertikal, maka kita pakai rumus VLOOKUP. Langsung aja kita tulis sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Karena kita mengambilnya dari sebelah kanan, maka kita tulis right, buka kurung, klik product code, oke, titik koma 1, karena kita hanya mengambil 1 karakter dari sebelah kanan, tutup kurung, titik koma lagi. Di sini tabel array, kita blok tabel bantunya. Nah, jangan lupa dikasih simbol dolar. Oke, titik koma, karena kita mau mengambil datanya dari kolom kedua, maka ketik angka 2. Kemudian titik koma, jangan lupa false, tutup kurung. Nah,
copy ke bawah, kita cek lagi dulu. Z itu adalah screen protector, oke. W adalah font case, jadi udah sama ya. Selanjutnya untuk mengisi tabel diskon, kita menggunakan tabel discount terms ini. Nah, jadi untuk pengerjaan diskon ini kita menggunakan rumus if. Rumus if itu kan untuk menentukan beberapa pilihan. Di sini kita punya 4 kondisi. Yang pertama, jika total belanjanya kurang dari 130.000, maka diskonnya sebesar 1%. Jika 130.000 sampai 430.000, maka akan dapat diskon sebesar 4%. Kemudian kondisi ketiga, jika belanjanya 430.000 sampai dengan 530.000, maka akan mendapat diskon 8%. Dan kondisi keempat, jika belanja lebih dari 530.000, maka akan mendapatkan diskon 13%. Nah, caranya adalah kita menggunakan rumus is, langsung saja kita tulis sama dengan is buka kurung, kita tulis kondisi jika total pembelian di atas 130.000, karena di sini kita ada 3 kondisi yang di atas 130.000, maka tulisannya adalah di 4 lebih besar atau sama dengan 130.000, maka pilihannya adalah kondisi yang pertama, if subtotal di bawah atau sama dengan 430.000, maka diskonnya adalah sebesar 4%. Penulisannya gini ya untuk persennya teman-teman, jadi pakai ada tanda petiknya. 4% tutup lagi dengan tanda petik. Nah, jadi ini maksudnya jika subtotalnya lebih besar dari 130.000 dan kurang dari 430.000, maka diskonnya adalah 4%. Kemudian kondisi selanjutnya, if jika buka kurung subtotal kurang dari atau sama dengan 530.000, maka diskonnya sebesar ini ya 8%. Nah, ini kondisi yang ini. Nah, kemudian ada lagi kondisi terakhir, yaitu jika harga total belanjaannya lebih dari 530.000, maka diskonnya sebesar 13%. Nah ya, jika lebih dari 530.000, maka diskonnya adalah 13%. Kemudian di sini tanda buka kurungnya ada 2, maka tutup kurungnya juga 2. Nah, jika harga totalnya tidak lebih dari 130.000, syarat-syarat ini semua tidak terpenuhi, maka diskonnya hanya sebesar 1%. Nah, jadi penulisannya gitu ya teman-teman. Ada tanda petik di sebelum dan setelah persenannya. Kemudian kita tutup kurung. Langsung otomatis ya, ini kan 360.000. Kita lihat dia ada di kondisi yang di tengah-tengah ini, 360.000, diskonnya sebesar 4%. Kita copy ke bawah dan terisi semua. Kemudian kita lanjut ke pengisian diskon dan totalnya. Ini mudah ya, ini tinggal klik sama dengan klik sel pertama di subtotal, ketik simbol bintang, artinya
subtotal dikalikan dengan diskonnya, kemudian enter. Langsung muncul diskonnya, berarti sebesar 14.400. Kita copy ke bawah. Nah, sudah terisi, kita bisa mengisi totalnya. Totalnya itu rumusnya adalah sama dengan subtotal dikurangi harga diskon. Nah, jadi total yang dibayarkan adalah sebesar 345.600. Kita copy sampai bawah. Ya, selesai pengerjaan di sheet orders ini. Nah, pada sheet sales ini kita disuruh membuat trend sparklines ya. Jadi kita bikin grafiknya, apakah trennya itu positif atau naik ke atas ataukah negatif, turun ke bawah. Nah, caranya adalah di sini ada total penjualannya, tapi masih ada yang kosong nih tahun 2020. Nah, untuk gadgetnya ini yang tadi kita hitung, kita masukin dulu, klik sama dengan ketik sum untuk menjumlahkan, klik oke room, masuk ke sheet orders, kemudian kita drag sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, di sini langsung muncul ya. Nah, kemudian gimana sih caranya untuk membuat tren? Nah, pertama kita drag dulu mana yang mau kita pilih. Misalnya 3 tahun terakhir aja ya, dari tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Kita mau melihat penjualannya dari tahun 2018 apakah meningkat atau menurun dalam bentuk gambar. Caranya kita pilih seperti ini. Nah, di sini dalam kolom sparklines ini ada 3 jenis. Di sini aku mau pilih yang line. Nah, di sini kita ditanya di mana sparklines-nya mau ditaruh. Nah, location range-nya langsung ketik aja aku maunya di sini. Klik OK. Nah, kita lihat kan naik ke atas. Kemudian untuk ke bawahnya kita nggak perlu repot-repot satu-satu, kita tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita lihat untuk gadget trennya itu positif atau meningkat. Berarti ya, explanation-nya, keterangannya adalah dia terjadi peningkatan. Untuk home appliances dia ada penurunan di tahun 2020 ya kan, karena dia di bawah. Kemudian yang smart tech juga tahun 2020 ada penurunan. Tapi untuk TV and home entertainment dan computing aksesoris grafiknya naik ke atas, artinya dia mengalami peningkatan. Oke, jadi pada sheet ungroup data ini kita punya data penjualan pada kuartal pertama. Nah, di sini ada data penjualannya. Ada ketentuannya juga nih. Akan dikategorikan sangat baik apabila penjualan berhasil menjual lebih dari 160 barang. Baik jika berhasil menjual lebih dari 130 barang, dan akan dikategorikan cukup jika penjualan berhasil menjual lebih dari 110 barang. Nah, daripada kita satu-satu nulis ini baik, ini cukup, ya kan, daripada nulis satu-satu. Nah, caranya adalah kita menggunakan rumus if. Oke, nah caranya adalah di sini kita punya 3 kondisi ya, berarti sangat baik, baik, dan cukup. Nah, caranya adalah kita ketik rumusnya sama dengan if. Oke, buka kurung. Kondisi pertama ya, jika penjualan lebih dari 160 barang,
maka dikategorikan menjadi sangat baik. Nah, kondisi kedua, titik koma, tulis lagi, if, buka kurung, penjualan lebih dari 130 barang, maka dikategorikan menjadi baik. Nah, kondisi selanjutnya, ketik lagi, if, buka kurung, penjualan lebih dari 110 barang, maka dikategorikan menjadi cukup. Nah, ini karena kita sudah membuka kurungnya ada 3, maka tutup kurungnya juga ada 3. Kalau udah, kita klik enter, dan otomatis dia akan mengikuti kategori yang sudah kita tulis. Kalau udah, kita terus sampai ke bawah, ya, otomatis langsung terisi. Ya, di atas 160 dikategorikan sangat baik, di atas 130 menjadi baik. Untuk mengisi kolom kosong pada tabel keterangan ini, masing-masing sel ini ya, mereka punya rumusnya sendiri-sendiri. Nah, rata-rata rumusnya adalah sama dengan average, ya, kemudian buka kurung, di blok semua data penjualannya, tutup kurung, enter. Nah, otomatis dia akan langsung muncul hasilnya. Untuk median, rumusnya adalah sama dengan median, buka kurung, di blok lagi penjualannya, tutup kurung, enter. Untuk modus, rumusnya adalah sama dengan mode, buka kurung, di blok lagi penjualannya, tutup kurung, enter. Nah, penjualan tertinggi, rumusnya adalah sama dengan max, buka kurung, di blok lagi sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, jadi yang paling tinggi nilainya dari tabel di sebelah kiri ini adalah 177. Penjualan terendahnya kita cari sama dengan min, buka kurung, kita blok lagi, tutup kurung, enter. Jadi kita nggak perlu lihat satu-satu datanya ya, daripada kita pusing-pusing kan liatin ini data ada banyak. Nah, rentang itu adalah penjualan tertinggi dikurangi penjualan terendah. Nah, jadi rentangnya 62. Untuk keseimbangan baku, rumusnya adalah sama dengan STG, buka kurung, lanjut lagi sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, udah terisi semua tabel keterangannya, maka selanjutnya kita isi tabel yang berikutnya, yaitu ini, hitunglah jumlah sales yang termasuk kategori menggunakan count. Oke, jadi kita mau menjumlahkan untuk kategori baik ada berapa, kategori cukup ada berapa, dan kategori sangat baik ada berapa. Karena tadi kita menggunakan rumus if, maka caranya adalah kita ketik rumusnya sama dengan count if. Oke. Karena kita lagi mencoba menghitung yang sangat baik ya. Kita buka kurung, kita blok sampai bawah,
titik koma. Di sini kriterianya adalah yang sangat baik. Jangan lupa dikasih tanda petik. Nah, kalau lupa dikasih tanda petik jadinya seperti tadi ya. Nah, itu untuk contoh aja supaya kalian nggak melakukan hal yang sama. Nah, kemudian untuk sales yang berkategori baik, nah ini kita tinggal copy aja sih rumusnya ke bawah. Nah, ini kita ubah tulisannya jadi baik. Nah, yang terakhir kita ubah rumusnya, tulisannya jadi cukup. Oke. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lihat di ketentuan LabX-nya. Pada sheet ungroup data, gunakan histogram analisis toolpath pada sheet baru untuk menganalisis data penjualan. Kemudian cantumkan persentase, kumulatif, dan chart. Nah, analisis toolpath ini harus kita install dulu ya sebelum menggunakannya. Nah, caranya adalah kita klik file, ya, kemudian klik options, kemudian pilih add-ins. Nah, di sini kita cari analisis toolpath. Kita klik, kemudian kita pastiin dulu bahwa yang terpilih adalah Excel add-ins. Kalau udah, kita klik go. Nah, pastiin dialog analisis toolpath di checklist ya. Kalau udah, kita klik OK. Nah, nanti kalian bisa cek di bagian data apakah udah ada data analisisnya atau belum. Kalau belum, coba diulangi lagi caranya seperti tadi. Nah, cara membuat histogramnya gampang. Pertama, kita klik data analisis. Oke, kita cari histogram. Klik OK. Nah, input range-nya adalah penjualannya ya. Kita blok semua seperti ini sampai bawah. Nah, output range-nya kita pilih new worksheet ya, karena tadi kita disuruhnya di sheet yang baru, bukan di halaman yang sama. Nah, kita klik ini cumulative percentage dan chart output, karena tadi kita diminta untuk menyertakan chartnya ya, grafiknya. Kalau udah, kita klik OK. Nah, otomatis langsung ada seperti ini. Nah, ini nanti jangan lupa untuk dinamakan sheetnya adalah histogram. Nah, cara mengisi grup data ini nggak susah ya, karena di sini kita udah ngasih rumus-rumusnya. Nah, pertama kita mengisi dari yang paling pertama dulu, yaitu banyak kelas. Rumusnya kita tulis 1 ditambah 3,3 tanda bintang, maksudnya itu dikali dengan log buka kurung n. Nah, di sini n-nya belum kita tulis ya, nggak apa-apa, enter dulu aja. Nah, di sini n-nya kita lihat dari sheet ungroup data, totalnya ada 50 kan ya. Jadi kita langsung tulis aja di sini 50. Nah, kalau udah, kita isi panjang kelas. Nah, kita lihat di keterangan tadi kita udah isi, untuk rentangnya adalah 62. Nah, kita tulis lagi sama dengan rentangnya 62 dibagi jumlah kelas yang ini. Kita enter, langsung ada hasilnya. Nah, kemudian kita isi tabel di bawahnya. Untuk mengisi yang kelas ini kita bisa lihat ya, untuk perbedaannya dia nambah 10. Nah, supaya gampang pengerjaannya, ini kita ketik sama dengan klik selnya,
tambah 10. Enter. Langsung kita copy sampai bawah rumusnya. Nah, otomatis seperti itu. Sama kita lakukan juga dengan yang sebelahnya. Sama dengan ditambah 10, copy sampai bawah. Nah, untuk tepi bawah ini rumusnya adalah kelas yang paling bawah ini 115 dikurangi 0,5. Sedangkan untuk tepi atasnya adalah angka yang paling besarnya ditambah 0,5. Nah, ini udah ada rumusnya ya. Jadi langsung aja kita copy ke bawah. Nah, selanjutnya untuk frekuensi kumulatif ini adalah penjumlahan dari frekuensi yang ada di sebelah kanan ini. Jadi untuk di baris pertama ini kan nggak ada baris sebelumnya ya, jadi 3 tambah 0 adalah 3. Nah, yang bawahnya adalah hasil penjumlahan dari 3 tambah 5, yaitu 8. Cara mencari frekuensinya adalah kita melihat secara manual di ungroup data ini ada berapa sih yang nilainya itu, penjualannya itu di antara 135 sampai 144. Kemudian ada berapa yang penjualannya di antara 145 sampai 154. Jadi ini kita lihatnya manual aja ya, teman-teman. Kan kalau di sini contohnya yang di antara 115 sampai 124 ada 3. Ini 1, 2, 3, cuma ada 3. Itu caranya. Jadi ini udah aku isi semua ya tadi, teman-teman. Totalnya harus 50 nih, harus sama kayak yang di sini. Coba kita lihat apakah sama. Ya, jawabannya sama, berarti kita udah benar. Nah, kemudian XI itu adalah nilai tengah. Rumusnya tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Karena udah ada rumusnya, tinggal kita blok aja ke bawah nih, kita copy. Nah, untuk FI/XI yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. Kita copy aja sampai bawah. Nah, jangan lupa ditotalin. Sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung. Nah, kemudian untuk mengisi tabel selanjutnya, nah di sini udah ada rumusnya ya. Rata-ratanya adalah sama dengan total dari FI/XI dibagi N. Nah, langsung 146,7. Nah, untuk rumus median udah ada di sampingnya nih ya, tinggal kita ikutin aja. Sama dengan ya tepi bawah dari nilai tengahnya kan ditambah kurung N bagi 2 tutup kurung dibagi dengan 16 tutup kurung kali dengan ini ya, dikali panjang kelas. Hasilnya adalah 5. Untuk modus rumusnya juga udah ada di sampingnya, tinggal kita ikutin aja. Sama dengan di bawah ditambah ya panjang kelas dikali buka kurung
3 dibagi 10. Jelas ya. Oke, dengan kita sudah selesai mengerjakan tabel yang paling terakhir ini, artinya kita sudah selesai mengerjakan LabX untuk Microsoft Excel. Selamat mengerjakan LabX teman-teman. Jangan lupa dikumpulinnya terakhir hari Kamis jam 23.59. Semangat! Kalau ada yang nggak ngerti, kalian bisa tanya aku atau Teknisa ya di grup line, bisa personal chat juga atau bisa langsung ketik aja di komen YouTube ini. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan.